Sebuah cerita horor dari akun Twitter @gundulsilir berjudul Noni Belanda akan Mimin bacakan buat kalian teman-teman semua penikmat cerita horor. Apapun aktivitas kalian saat ini, semoga selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan berkah buat hidup kalian dan keluarga. Langsung saja, selamat mendengarkan. Semoga kalian masih berani. Salam horor. Pagi sekali aku sudah di kantor 5:30. Belum ada satupun karyawan kantor yang datang, kecuali sopir kantor yang memang tinggal di kantor untuk menjaga kantor. Kemarin si bos menyuruhku datang pagi untuk pergi bersamanya, mengajukan gambar rencana sebuah perpustakaan di satu institut seni daerah selatan Jawa Tengah. Sore kemarin, bos mengatakan kepadaku akan berangkat dari kantor jam 6 pagi, agar sampai di tujuan tidak terlalu siang. Setelah kutunggu cukup lama, bos tidak kunjung datang. Sampai ditelepon Pak Sopir dan ternyata si bos lupa kalau mau keluar kota pagi-pagi denganku. Alhasil, pukul 7 bos baru sampai di kantor Semawis. Kami segera berangkat, diantar Pak Supir dengan membawa berkas gambar dan rencana anggaran yang sudah aku siapkan sore sebelumnya. Perjalanan cukup jauh menurutku, sekitar 4-5 jam dari kota Semarang ke arah selatan Jawa Tengah. Perjalanan cukup lancar. Sekitar pukul 11:30 siang kami sampai di institut seni yang kami tuju. Turun di area parkir institut ini, kujumpai pohon-pohon yang besar dan rindang. Kontur tanah antar jalan dan bangunan naik turun seperti perbukitan. Kuperhatikan sekitar, terasa sangat nyaman seperti kembali ke kotaku sendiri. Entah kenapa, aku selalu suka dan rindu dengan kota ini. Kota yang seakan aku selalu terpaut di dalamnya. Padahal tak satu pun sanak saudara di sini. Kuperhatikan pepohonan besar-besar sekitar. Beberapa penghuni pohon seakan menyapaku ramah. Seakan mereka menganggukkan kepalanya tanda menyapaku. Aku sedikit merasa heran. Tidak seperti biasanya, mereka terlihat bersahabat. Semakin berjalan mendekati bangunan institut, samar-samar dari kejauhan, ku dengar suara gamelan. Tanganku sudah sedikit bergerak tanpa aku sadari. Gerakan gemulai menari. Sontak, segera ku pegang tanganku dan menyimpulkannya di depan. Aku berbicara sendiri dalam benakku. Dengar, itu hanya anak seni yang berlatih gamelan. Tenang, mencoba mengendalikan. Cukup jauh dari parkiran mobil aku berjalan di belakang Pak Bos, yang akhirnya sampai di sebuah bangunan agak tua yang digunakan untuk bangunan kantor administrasi dosen institut seni ini. Masuk ke bangunan, disambut sebuah lorong yang kanan kirinya digunakan untuk ruangan-ruangan dosen. Pak Bos segera disambut dengan satu karyawan administrasi dan segera dipanggilkan pada dosen yang akan melihat gambar dan rencana anggaran. Aku hanya turut menunggu dan melihat ke kanan, ke kiri. Sampai kutangkap sekelebat bayangan putih yang berjalan samar di ujung lorong yang agak gelap. Aku masih menganggap hanya pandanganku yang dari luar terkena cahaya matahari dan masih menyesuaikan diri dengan ruangan yang teduh.
Sampai aku melihat lagi. Bayangan ini seolah jalan pelan dari ujung lorong menuju ke arahku. Aku yakin ini bukan manusia, karena terlalu samar. Ku perhatikan dari bawah lantai, tidak terlihat kaki. Hanya sebuah gaun putih berinda yang menyapu lantai. Semakin kulihat ke atas, dia seorang wanita cantik, bule, bergaun putih berindah-indah, berambut gelombang berwarna coklat kemerahan, dengan hiasan, topi kecil, berbunga, dan memakai payung putih. Sama persis dengan noni Belanda pada zaman dahulu. Sangat cantik, putih, dan pucat. Aku hanya terdiam, terpukau melihatnya. Yang sesaat dia menghentikan langkahnya tersenyum tipis padaku. Aku hanya bisa membalasnya dengan anggukan. Yang akhirnya pandanganku terpecahkan oleh suara bos yang mengajakku ke ruangan dosen. Kami disuruh menunggu sebentar di ruang ini. Aku dan si bos masuk, sempat kulihat lagi sosok noni Belanda tadi. Dia seolah melayang ke arah berlawanan dan menjauh. Aku hanya melihat bagian punggung payungnya. Sesaat, dosen yang akan mengkoreksi gambar sudah datang. Segera aku jelaskan semua desain gambar yang sudah aku buat. Setelah gambar di ACC dan beberapa ada yang minta diganti speknya, gantian Pak Bos yang membicarakan masalah anggaran. Iseng-iseng, aku melihat ke arah pintu yang menuju lorong. Dan betapa kagetnya aku. Kudapati noni tadi sudah berdiri di depan pintu seolah menungguku. Dia masih tersenyum tipis kepadaku. Kusembunyikan rasa kagetku agar tidak tampak ekspresi terkejut aneh ketika dilihat Pak Bos. Karena Pak Bos sepertinya akan berbincang agak lama. Aku mencoba berkomunikasi dengan noni Belanda tadi dengan mencuri-curi pandang ke arah pintu. Kutanyai apa maunya, kenapa mundar-mandir di bangunan ini dan kenapa mendekatiku. Adakah yang ingin dikatakan? Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban apapun darinya. Dia hanya menundukkan pandangannya dan terlihat meneteskan air mata. Baiklah. Aku tidak akan menanyainya lagi. Mungkin itu membuat dia jadi resah. Sampai pengajuan rencana gambar dan rencana anggaran biaya yang kami ajukan selesai. Noni Belanda ini masih menungguku di depan pintu. Aku keluar dari ruangan bersama bos dan dosen institut tadi. Kukatakan pada noni Belanda aku akan pulang. Apa dia ingin mengantarku sampai depan institut? Tapi noni menggelengkan kepala dan mengangkat tangannya menunjuk ujung lorong terdalam dari bangunan ini. Seolah dia memberikan jawaban dari banyak pertanyaanku tadi. Aku melihat sesosok hitam besar yang tidak begitu jelas di kejauhan lorong. Sepertinya noni tidak bisa kemanapun karena sosok ini. Noni Belanda mengantarku sampai ke pintu bangunan ini saja. Dia terus melihatku dengan tatapan kosong, melihatku yang berjalan menjauh dari tempatnya berdiri. Aku dan Pak Bos menuju masjid untuk sholat duhur. Dalam perjalanan ke masjid, aku masih disambut para kuntilanak yang bergelayutan di pepohonan yang rindang itu. Dari jauh masih terdengar suara latihan gamelan para mahasiswa. Di depan masjid ada sebuah bangunan yang kosong, entah belum jadi atau memang ditinggalkan. Kulihat sesosok mahasiswa menari di dalamnya dengan pakaian khas penari mengikuti alunan gamelan. Mungkin dia penari salah tempat, atau mahasiswa tidak kasat mata. Aku juga tidak tahu, entahlah. Aku segera sholat,
Dan ketika keluar masjid, penari tidak kasat mata ini sudah berada di sisi samping masjid. Sepertinya dia ingin mengajakku menari. Oh, tidak. Aku buru-buru menuju mobil kantor yang sudah ditunggu oleh Pak Bos. Teman-teman semua, penikmat cerita-cerita horor dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin Spesial Horor. Kali ini, sebuah kisah horor tentang boneka seram akan Mimin bawakan buat kalian dari akun Twitter @riannurfajri. Ketika sebuah benda menjadi tempat yang nyaman dihuni oleh mereka yang tidak kasat mata. Bagaimana? Kalian sudah tidak sabar? Baiklah, langsung saja selamat menyimak dan salam horor. Perkenalkan, nama ibu ini adalah Bu Suryati. Apa yang dialami oleh beliau dan anaknya tidak banyak yang tahu, karena memang benar-benar dikip sama beliau. Cerita kepadaku pun karena aku jauh dan tidak akan sampai ke daerahnya juga cerita ini. Bu Yarti dan suaminya sudah lama bercerai. Suaminya sekarang tinggal di Jakarta. Walaupun begitu, suaminya masih tanggung jawab mengirim uang bulanan ke Bu Yarti. Anaknya nanti akan aku ceritakan. Kejadian bermula 5 tahun yang lalu. Sudah cukup lama memang, tapi setiap detail kejadian mistisnya Bu Yarti tidak lupa sama sekali. Kejadian ini berlangsung hampir 3 bulan, dan itu sangat menyiksa dia. Hari itu, sang suami sedang berkunjung. Kebiasaannya adalah mengajak sang anak satu-satunya itu jalan-jalan ke pasar untuk jajan. Tapi sepulangnya dari pasar, si anak membawa sebuah boneka. Bu Yarti awalnya biasa saja melihat boneka itu dan si anak kelihatan senang sekali. Semenjak dapat boneka itu, si anak selalu membawa boneka itu kemanapun, kapanpun, bahkan saat tidur. 4 hari boneka itu ada di tangan si anak, tidak ada perasaan atau kejadian ganjil sama sekali. Memang, si anak sering mengajak ngobrol boneka itu. Tapi Bu Yarti pikir masih hal wajar, karena kebanyakan anak kecil yang punya boneka juga melakukan seperti itu. Hingga akhirnya, malam hari saat mau tidur, Bu Yarti tidak sengaja menumpahkan susu buat anaknya ke boneka itu. Karena takut lengket, Bu Yarti mengambil boneka itu dari pelukan anaknya, tapi ditolak oleh si anak. Bu Yarti sedikit memaksa mengambil bonekanya, tapi si anak menangis kencang saking tidak mau diambil bonekanya. "Sebentar ya dek, ibu cuci dulu, takut lengket," si anak menjawab. "Kalau dicuci nanti Gianya menangis bu." "Menangis? Kamu itu ya, boneka itu tidak bisa menangis dek. Kemarin malam dia senyum ke aku kok bu." Mendengar jawaban dari si anak membuat Bu Yarti merinding. Dia paham kalau anak kecil tidak mungkin berbohong, tapi apa mungkin boneka bisa tersenyum? Bu Yarti cuma bisa senyum ke anaknya,
Tapi dalam pikirannya banyak tanda tanya maksud dari omongan anaknya tadi. Tapi ya sudahlah. Bu Yarti pikir omongan anak suka mengada-ada. Jadi Bu Yarti cuekin. 2 hari setelah itu, anaknya sedang main keluar dengan anak-anak tetangga sebelah. Bu Yarti berniat bersih-bersih kamar anaknya karena cukup berantakan. Setelah teman-teman mainnya itu datang ke rumah, banyak mainan yang berantakan di lantai. Saat sedang fokus membereskan mainan yang berantakan, sekelebat Bu Yarti melihat boneka itu ada di atas kasur dan berada di bawah bantal. Tidak ada pikiran aneh-aneh awalnya, tapi tiba-tiba pikiran Bu Yarti mengarah ke omongan si anak waktu itu. Dan kebetulan atau tidak, Bu Yarti pun merasa suasana di kamar itu seperti berubah. Rasanya seperti ada sedikit aura mistis, bahkan sampai membuat Bu Yarti merinding. Saat posisi Bu Yarti membelakangi kasur anaknya, tiba-tiba ada suara yang membuat Bu Yarti kaget. Suara seperti benda digeser. Bu Yarti diam sejenak tapi lanjut membereskan mainannya lagi. Setelah semua mainan rapi di bak khusus main anaknya, dia taruh bak itu di bawah kasur. Saat bangun, pandangan Bu Yarti tepat ke kasur dan ada yang aneh di sini. Bu Yarti ingat, walau cuma sekelibat lihatnya, tapi dia benar-benar ingat kalau boneka itu ada di bawah bantal. Tapi kenapa boneka itu sekarang ada di atas bantal? Bu Yarti langsung keluar dari kamar anaknya, pikirannya kacau. Dia tidak mau memikirkan kenapa boneka itu ada di atas bantal, tapi ternyata tidak bisa. Hampir seharian Bu Yarti memikirkan hal itu. Dia jadi panik, takut hal-hal aneh kejadian ke anak satu-satunya. Karena hal itu, Bu Yarti menjadi penasaran dari mana asal boneka tersebut. Beliau berniat bertanya ke suaminya malam nanti, karena dari perawakannya pun memang cukup seram. Jam 8 malam. Kebiasaan Bu Yarti adalah membantu sang anak mengerjakan PR sekolahnya. Setelah selesai, beliau bertanya kepada sang anak, "Adik, dapat boneka itu dari mana kemarin?" Dengan terbata-bata sang anak menjawab, Dari Om." "Om siapa, Dek? Bapak tahu tidak omnya?" Namun si anak tidak menjawab. Dia langsung lari ke kamarnya. Bu Yarti yang masih penasaran langsung menelpon sang suami. "Assalamualaikum, Pak. Saya mau tanya." "Iya, tanya apa, Bu?" "Ini loh, anakmu dapat boneka dari mana?" "Oh, itu pas ke pasar. Aku lagi ngobrol sama Pak Dendi dan si adik main berdua sama anaknya, Bu." "Terus bonekanya dari mana, Pak?" Mendengar pertanyaan Bu Yarti seperti itu membuat suaminya jadi curiga. "Memang ada apa toh, Bu? Ada yang aneh memangnya?" "Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma tidak sreg saja melihat bonekanya." "Ya sudah toh, Bu. Selama si adik suka sama bonekanya, ya biarin saja. Toh namanya juga anak cewek, suka main sama boneka." Entah kenapa, di situ Bu Yarti pasrah. Mendengar jawaban sang suami seperti membuat Bu Yarti malas membahasnya. Setelah selesai telepon, beliau berjalan ke arah kamar anaknya. Posisi pintu kamar anaknya sedikit tertutup, dari luar samar-samar obrolan anaknya dengan boneka itu. "Kamu jangan nangis lagi ya, ada aku di sini." Ibu mana yang tidak takut mendengar hal seperti itu. "Adik, kamu ngomong sama siapa?"
sama Gia. Di sini, Bu Yarti mulai merasa ada yang aneh dengan boneka itu. Perasaannya saat melihat boneka itu seperti takut. "Adik, nanti tidur sama ibu ya." "Tidak mau, aku sama Gia saja tidurnya," sembari memeluk boneka itu. Bu Yarti tidak bisa memaksa. Kalaupun boneka itu diambil akan membuat anaknya nangis kejer. Jam menunjukkan pukul 9:30 malam. Semenjak punya boneka itu, anaknya jadi jarang keluar dari kamar. Seakan dia menemukan teman baru. Namun, Bu Yarti masih berpikir positif. Mungkin masih suka dengan mainan barunya. Saat itu, beliau sedang nonton TV di ruang tengah. Suara tawa anaknya samar-samar terdengar. Namun, entah kenapa, membuat Bu Yarti risih mendengar suara tawa itu. Akhirnya, beliau samperin ke kamar anaknya itu. Pintu kamarnya tertutup rapat, tidak seperti biasanya. Saat pintu terbuka, ternyata si adik sudah tidur dan posisi bonekanya ada di bawah lantai. Lalu, suara ketawa siapa tadi? Makin kesini, Bu Yarti sadar. Semenjak boneka ini datang, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi di rumahnya. Dengan sedikit panik, beliau tutup perlahan pintu kamar anaknya. Pikirannya tentang suara tawa tadi berputar-putar. Ini adalah pertama kalinya beliau mengalami hal seperti ini. Bu Yarti langsung menuju kamar mandi dan ambil wudhu. Semoga tidak ada kejadian apa-apa kepada anaknya. Selesai wudhu, Bu Yarti menuju kamarnya untuk bersiap tidur. Kebetulan kamarnya berada tepat di samping kamar anaknya. Saat melewati kamar anaknya, kembali beliau mendengar suara tawa seperti sebelumnya. "Adik, sudah tidur kok bangun lagi? Sudah malam, jangan ketawa-ketawa begitu." Namun, suara tawa itu masih ada, seakan perkataan Bu Yarti dihiraukan begitu saja. Beliau sedikit kesal. Beliau buka pintu kamar anaknya berniat mau mengomeli. Tapi lagi-lagi saat pintu dibuka, si anak masih tidur. Pikir Bu Yarti ini anak mungkin sengaja tidur bohongan supaya tidak diomeli, dan juga boneka yang tadinya ada di lantai sekarang ada di atas kasur. Beliau samperin anaknya. Saat melihat mukanya ternyata memang benar-benar tidur. Terus, siapa yang dari tadi ketawa? Kembali, Bu Yarti merasa merinding. Sejenak beliau melihat boneka itu dan niat untuk membuang boneka itu semakin kuat. Akhirnya, beliau mengambil boneka itu dan dibawa. Niatnya mau langsung dibuang, tapi buat jaga-jaga kalau anaknya mencari dan nangis kejer. Jadi beliau taruh di lemari kamarnya. Setelah boneka itu ditaruh di lemari, Bu Yarti langsung merebahkan badannya ke kasur untuk tidur. Duk, duk, duk. Bu Yarti terbangun dari tidurnya. Sebuah suara mengganggu tidur nyenyaknya. Pandangannya buram. Beliau masih dalam keadaan setengah sadar mencari asal suara tersebut. Duk, duk. Bu Yarti langsung menoleh. Iya, asal suara itu dari lemari kamarnya. Suara itu berasal dari boneka tersebut ditaruh. Bu Yarti diam sejenak. Di situ beliau seakan menunggu dan meyakinkan diri kalau memang suara ketukan itu berasal dari lemari tersebut. 5 menit menunggu, tidak lagi ada suara ketukan itu. Karena mengantuk, beliau lanjut untuk tidur. Saat matanya mulai terpejam. Tuh, kali ini
Suara itu benar-benar dari lemari itu dan keras. Bu Yarti sampai kaget dan terbangun dari kasurnya. Astagfirullah. Bu Yarti panik, gelisah, merinding, dan takut. Beliau langsung bangkit dari kasur dan menuju kamar anaknya. Beliau takut untuk melanjutkan tidur di kamarnya lagi. Suara azan subuh samar-samar mengumandang. Bu Yarti terbangun dari tidurnya dan langsung menuju kamar mandi untuk sholat subuh. Mukena yang biasa beliau pakai ada di kamar. Saat itu Bu Yarti lupa dengan kejadian sebelumnya. 1 bulan setelah kedatangan Gia, sang boneka, aura rumah berubah. Ada hal aneh yang dirasakan oleh Bu Yarti. Suasana yang seakan mencekam dan tidak pernah ada sebelumnya. Makin hari, si adik makin bertingkah aneh. Setiap hari selalu bermain dengan Gia, bahkan terkadang sampai susah buat makan. Gia, sang boneka, seakan menghipnotis si adik. Adik, makan dulu sini, taruh bonekanya. Namun, panggilan Bu Yarti dihiraukan si adik. Bahkan 3 kali panggilan tetap tidak menoleh sedikit pun. Astaga, Bu Yarti sedikit kesal. Dengan langkah sedikit terburu-buru, Bu Yarti menghampiri si adik yang sudah asik bermain dengan Gia di ruang TV. Lalu menarik boneka itu secara paksa. Adik, kalau ibu panggil itu dijawab sayang. Ayo, makan dulu nak. Kamu nanti lapar. Pandangan adik sedikit kosong. Bu Yarti sedikit kaget melihatnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Namun ada kata-kata yang keluar dari mulutnya dan membuat Bu Yarti terdiam. Ibu, jangan tarik paksa Gia. Nanti Gianya kesakitan, Bu. Kemarin Gia cerita sama aku. Katanya, ibu ngunciin Gia di lemari ya. Pikir Bu Yarti, bagaimana bisa anaknya tahu kalau beliau menaruh boneka itu di lemari kamarnya? Rasa khawatir seorang ibu makin menjadi. Ini adalah keanehan yang kesekian kalinya. Ayo nak, makan dulu ya. Sembari berjalan, Bu Yarti melempar boneka itu ke sofa. Ibu, tiba-tiba sebuah bentakan keluar dari mulut mungil si ade. Anak yang seharusnya belum mengerti apa-apa kenapa sudah berani ngebentak orang tuanya. Astagfirullah nak, siapa yang ngajarin kamu begitu? Ibu jangan sakiti Gia. Kalau ibu jahat sama Gia, aku juga bakal jahat sama ibu. Dengan ekspresi mata melotot mengarah ke wajah Bu Yarti yang tampak makin heran dan juga takut. Bu Yarti menoleh ke arah boneka itu. Dan entah mengapa, boneka yang awalnya berada di atas sofa berpindah ke bawah lantai dan jarak dari sofa sangat jauh. Seakan boneka itu berjalan. Bu Yarti langsung menarik tangan si adik ke kamarnya. Beliau panik dan juga makin takut. Ayo nak, kita ke kamar ibu ya. Tidak mau, aku mau di sini saja sama Gia. Jawaban si adik selalu dengan nada tinggi yang seakan kesal dengan Bu Yarti. Tidak pernah sekalipun beliau mengajari si adik berbicara seperti itu kepada orang tuanya sendiri. Bahkan teman sebayanya pun Bu Yarti tahu tidak ada yang bertingkah seperti itu juga. Bu Yarti langsung melepas genggaman tangannya dan berjalan cepat ke arah kamar. Entah kenapa, malam itu hatinya sedikit sesak melihat tingkah anaknya yang makin hari makin aneh. Air mata perlahan menetes, termenung di dalam kamarnya memikirkan penyebab anaknya seperti itu. Di saat itu juga terdengar samar-samar suara si adik seperti sedang berbicara. Bu Yarti membuka sedikit pintunya, mencoba mengintip apa yang sedang dilakukan oleh anaknya di ruang TV.
dan mencoba menguping pembicaraan si adik dengan boneka itu. "Iya, tenang saja ya, aku bakal jagain kamu terus kok." Tidak terasa, air mata Bu Yarti makin deras melihat tingkah anaknya itu. "Dia tidak boleh sedih terus, nanti malam cerita lagi ya sama aku di kamar kalau ibu sudah tidur." Di saat Bu Yarti menguping, tiba-tiba beliau kaget. Si adik tiba-tiba menoleh ke belakang. Matanya tajam menatap Bu Yarti yang berada di antara sela pintu kamarnya. Seakan ada yang memberitahu anaknya kalau Bu Yarti sedang mengintip mereka. Jantung Bu Yarti berdegup kencang. Beliau makin tidak percaya dengan tingkah anaknya itu. Beliau melihat ke arah boneka itu dan kepala boneka itu tiba-tiba sedikit bergerak ke arahnya. Bu Yarti langsung menutup pintu kamarnya dan berbaring di kasur. Entah kenapa malam itu nyalinya ciut. Beliau pun takut untuk mengajak anaknya ke kamar setelah mendengar ancamannya tadi. "Maaf Bu, itu beneran kepala bonekanya bergerak." "Beneran Mas, berani sumpah saya tidak bohong," jawab Bu Yarti. Jujur saja, aku yang mendengarkan cerita dari Bu Yarti penasaran. Aku pun mengira kejadian boneka yang kepalanya bisa bergerak ini cuma di TV-TV saja. Bu Yarti pun melanjutkan ceritanya. Malam itu juga Bu Yarti langsung berbaring di tempat tidurnya, menangis hingga tidak terasa membuat dia tertidur. Beliau sedikit ingat, saat tertidur itu beliau bermimpi berada di dalam sebuah rumah yang ornamennya beda dengan rumah-rumah yang ada di Indonesia. Seakan itu adalah tempat yang asing buat Bu Yarti. Beliau duduk di sebuah bangku kayu. Di depannya terdapat sebuah kasur besar. Lalu Bu Yarti menoleh ke sebelah kirinya. Betapa kagetnya beliau melihat seorang anak kecil sedang membelakangi Bu Yarti. Di tangannya sedikit terlihat sebuah kaki boneka. Dari bajunya Bu Yarti seperti tidak asing dengan boneka itu. Beliau hanya terdiam, mulutnya dan tubuhnya seakan terkunci tidak dapat bergerak sama sekali. Bu Yarti terus memperhatikan sosok anak kecil itu, bukan tanpa alasan, karena beliau pun penasaran dengan wajah anak kecil itu. Dan perlahan, tubuh anak kecil itu berbalik arah. Saat tubuh anak kecil sudah terlihat dengan jelas, Bu Yarti melihat wajahnya yang menurut beliau sangat seram. Matanya yang putih semua, kulit wajahnya yang terkelupas, hingga terlihat daging dan darah, mulutnya yang robek kanan dan kiri. Begitupun dengan boneka yang dipegangnya. Kondisi wajah boneka itu sangat persis dengan keadaan wajah anak kecil tersebut. Suara tawa khas anak kecil mulai terdengar dari anak kecil tersebut. Boneka yang dipegang anak kecil tersebut seakan hidup. Anak kecil itu menurunkan boneka tersebut dari gendongannya. Dan memang ternyata boneka itu berdiri dan berjalan ke arah Bu Yarti dengan posisi kedua tangannya mengarah ke depan. Seakan boneka itu meminta untuk digendong oleh Bu Yarti. Dari mulutnya keluar sebuah kata-kata yang Bu Yarti tidak mengerti. Nalar Bu Yarti, mungkin boneka itu berkata, "Mama, Mama." Beliau hanya ingat sampai di situ. Bu Yarti ingat setelah itu beliau langsung terbangun dari tidurnya. Sudah selesai? Ternyata belum. Bu Yarti terbangun dengan nafas yang tergopoh-gopoh seperti orang yang habis berlari. Badannya penuh dengan keringat dan basah. Di saat itu juga beliau mendengar suara rintih tangisan
Samar, namun menyeramkan. Bu Yarti sedikit terdiam, beliau mencoba menerka asal suara tangis tersebut. Ternyata suara itu berasal dari sebelah kamarnya, yaitu kamar anaknya. Pikir Bu Yarti mungkin itu tangisan si adik yang terjadi sesuatu. Beliau langsung bangkit dari tidurnya dan berjalan ke arah kamar anaknya. Sesampainya di depan kamar, Bu Yarti langsung membuka pintu dan ternyata si adik tidak ada di sana. Beliau panik dengan tergesa-gesa mencari anaknya yang tidak ada di kamarnya. "Dek, kamu di mana, Nak?" Setiap ruangan beliau hampiri namun hasilnya nihil. Perasaan Bu Yarti makin tidak karuan. Beliau takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Hingga akhirnya Bu Yarti menemukan tubuh mungil anaknya di tempat yang tidak terkira sebelumnya. "Saya menemukan si adik di kamar mandi, Mas. Lagi tiduran sambil memeluk boneka itu." Menceritakan ini saja kembali membuat Bu Yarti menangis karena mengingat kejadian tersebut. Bu Yarti langsung menggendong tubuh anaknya tersebut dan membawa ke kamarnya. Dengan keadaan menangis, beliau tidak percaya apa yang sedang terjadi dengan si adik. "Ya Allah, Nak, kamu kenapa sih? Astaga, kenapa kamu jadi begini, Nak?" Bu Yarti melihat jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Masih menjadi pertanyaan untuk beliau bagaimana bisa si adik tidur di kamar mandi. Perlahan, Bu Yarti menaruh tubuh anaknya ke kasur. Dia tidak mau membangunkan anaknya yang tertidur dengan lelap. Boneka itu dibiarkan berada di kamar mandi oleh Bu Yarti. Seakan beliau enggan memegang boneka tersebut. Malam itu seakan menjadi misteri besar buat Bu Yarti. Beliau tidak menyangka akan mengalami hal tersebut di dalam hidupnya. Boneka itu membawa kesialan menurut Bu Yarti. Belinda, arwah gadis Belanda di sekolah lama. Sebuah cerita horor dari akun Twitter Omras @ras140217 akan Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga bisa menghibur dan menemani apapun aktivitas teman-teman semua. Buat kalian semua, jangan lupa jaga kesehatan, makan dan istirahat yang cukup, olahraga yang rutin. Karena jika kita sehat, kita punya tenaga lebih untuk menghadapi tantangan. Pastinya bisa lebih lama hidup bersama orang-orang tersayang. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat mendengarkan. Semoga kalian masih berani. "Tolong, tolong!" teriakan massal dari sebuah ruangan kelas. Terlihat di luar pintu kelas yang terkunci rapat itu, ada dua orang guru yang tengah berusaha membuka paksa pintu tersebut. Raut wajah kedua guru itu terlihat sangat panik. Teriakan ketakutan dari dalam kelas masih terdengar. Hujan dan petir menyambar-nyambar di malam itu. Mereka masih terus berusaha membuka pintu kelas di mana anak-anak muridnya berada. Suara teriakan mereka berimbang dengan suara petir dan hujan. Tiba-tiba, pintu akhirnya bisa terbuka.
Beberapa murid segera berlari keluar ruangan. Sementara kedua guru itu terlihat sangat syok saat melihat pemandangan mengerikan di dalam ruangan tersebut. Darah ada di mana-mana, dan terlihat beberapa murid lainnya yang tergeletak di lantai yang sudah dipenuhi oleh bercak-bercak darah segar. Hari itu adalah hari pertama tahun ajaran baru dimulai. "Nanda," panggil Zulaikha. Gadis remaja berwajah cantik itu pun seketika menoleh ke arah temannya yang bernama Yulaika tersebut. "Kita nanti duduknya berdekatan, Yanda," ucap Yulaika. Nanda mengangguk. Wajah cantiknya terlihat sangat lesu. Nanda memang gadis remaja yang sangat cantik, namun nasibnya tidak secantik parasnya. Orang tuanya baru saja bercerai akibat ibunya berselingkuh dengan teman ayahnya. Dan semenjak perceraian kedua orang tuanya itu, Nanda sering menyendiri dan menjadi pemurung. "Ika," kata Nanda seraya menatap temannya itu. "Ya," jawab Yulaika sambil tersenyum. "Aku nginap di rumahmu malam ini ya, Kak," ucap Nanda pelan. "Ayahmu pergi?" tanya Yulaika. "Ayahku mabuk. Tadi malam dia membawa teman-temannya dan berpesta di rumah. Aku sangat terganggu." "Ya, Kak," jawab Nanda. Yulaika menarik nafas panjang. Ia merasa kasihan pada temannya itu. "Sebenarnya nanti malam aku dan orang tuaku akan pergi, Nda. Tapi kalau kamu ikut, orang tuaku pasti senang," ujar Yulaika sambil tersenyum. Hari pertama masuk sekolah baru itu membuat kesan tersendiri bagi mereka. Nanda yang baru saja keluar dari toilet berpapasan dengan seorang gadis cantik seusia anak SMA. Rambutnya pirang dan panjang sebatas punggung. Gadis itu sama sekali tidak menatapnya. Nanda pun tidak terlalu mempedulikan gadis tersebut. Ia lalu bergegas menghampiri Yulaika yang sedang duduk di bangku depan sekolah. "Sudah?" tanyanya. Nanda mengangguk, lalu Yulaika beranjak dari duduknya dan mereka berdua beriringan menuju keluar pagar sekolah. Malam itu, setelah Nanda berjalan-jalan dan makan di luar bersama Yulaika dan orang tuanya, Nanda langsung memilih mengajak Yulaika ke dalam kamar. Setelah berbincang-bincang tentang acara mereka tadi, keduanya pun akhirnya tertidur. "Tolong, tolong!" teriak seorang gadis bermata biru sambil terus berlari. Beberapa meter di belakangnya, ada beberapa orang yang mengejarnya sambil melempari gadis itu dengan batu-batu kecil. "Stop!" teriak Nanda tanpa sadar, yang seketika membuat Yulaika yang sudah tertidur itu kembali terbangun. Ia segera menggoyang-goyangkan tubuh Nanda hingga Nanda terbangun. Nafasnya terengah-engah. "Kamu mimpi buruk, Nda?" tanya Yulaika. Sambil mengusap wajahnya, Nanda mengangguk. "Memangnya kamu mimpi apa, Nda?" tanya Yulaika lagi. "Ada gadis dikejar-kejar orang. Mereka melemparinya dengan batu. Dia terus berlari hingga tanpa sadar kakinya tertusuk paku yang sengaja dipasang oleh beberapa orang di balik pohon. Mereka menertawakannya. Mereka mengejeknya. Aku berusaha menolong gadis itu, tapi sayang, aku terlambat," cerita Nanda dengan bibir gemetar. Yulaika menghela nafas panjang. Ia lalu mengelus-elus punggung Nanda. "Sudah, Nda, jangan dipikirkan. Itu cuma mimpi, bunga tidur," ujarnya lalu kembali berbaring. Hari itu, awan mendung di luar kelas. Rintik-rintik hujan mulai turun. Murid-murid yang awalnya belajar tiba-tiba kaget oleh teriakan salah satu murid yang duduk paling belakang. Murid-murid yang lain, termasuk Nanda dan Yulaika, serentak menatap ke arah murid tersebut.
Rambutnya yang panjang tergerai lepas, kepalanya menunduk sangat dalam. Lalu tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan tertawa mengikik. Ia juga menunjuk ke arah beberapa murid yang hobi mengganggu teman-temannya. Murid itu berdiri dan berbicara dalam bahasa asing, bahasa yang bahkan baru pernah mereka dengar. Ia mengangkat tangannya lalu meremasnya. Tiba-tiba, murid yang tadi ia tunjuk seperti sesak nafas dan darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Mereka yang awalnya hanya heran seketika ketakutan. Para murid tersebut berusaha untuk menghindar, apalagi setelah guru mereka mengatakan kalau siswi itu sedang kemasukan. Beberapa orang murid berusaha menggapai pintu, namun ternyata pintu itu sudah terkunci. Sementara siswi yang kerasukan itu terus saja berbicara. Tidak ada yang mengerti bahasanya. Wajahnya tampak sangat marah, dan sesaat kemudian terdengar dari arah luar kelas ada seseorang datang, membuat suara-suara dengan memukul-mukulkan sesuatu ke arah pintu. Suara itu membuat siswi yang kerasukan menoleh. Lalu tiba-tiba siswi itu ambruk dan terjatuh ke lantai. Untuk beberapa saat tubuhnya tidak bergerak. Dari mulut dan hidungnya keluar darah segar. Pintu yang tadi seperti terkunci pun sudah bisa terbuka kembali. Mereka mencoba mengangkat tubuh siswi tadi, namun tubuhnya sangat berat. Sungguh sangat aneh. Padahal tubuhnya tidak terlalu besar, malah terkesan kurus. 4 orang siswa dibantu seorang guru tetap tidak mampu untuk mengangkatnya. "Dia masih ada di dalam tubuh anak itu," ujar lelaki tua berkopiah itu. Lalu ia berjalan memasuki ruangan kelas. Ia mengeluarkan selebaran daun dari sakunya, lalu menempelkan daun itu di dahi siswi tersebut. Tiba-tiba tubuh siswi itu bergetar hebat. Lalu untuk beberapa saat kemudian tubuhnya mulai melemah. Seluruh tubuhnya dingin. "Anak ini sudah meninggal," ujar si lelaki tua tersebut. Semua orang yang ada di sana seketika menutup mulut mereka. Mereka kaget dan tidak menyangka atas kejadian itu. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," ucap semuanya. Tidak hanya sampai di situ, ternyata murid yang tadi sempat terkena serangan tidak kasat mata dari siswi yang kesurupan itu juga meninggal. Sekolah langsung diliburkan hari itu juga. Murid-murid yang masih syok atas kejadian di kelas mereka itu pun diantar satu persatu sampai ke rumah mereka masing-masing. Sementara guru yang lainnya langsung mengabari pihak keluarga dari 2 murid yang meninggal tidak wajar di sana. Lagi-lagi, Nanda tidak bisa memejamkan matanya. Suara itu masih terdengar jelas di telinganya. Suara itu, bahasa itu, sangat sulit ia mengerti. Tiba-tiba, pintu kamarnya digebrak-gebrak. Di luar terdengar suara ayahnya memanggil namanya. "Nanda! Nanda!" Berulang kali ayahnya memanggil. Setelah yakin itu suara ayahnya, ia pun langsung bergegas ke arah pintu kamar. Saat pintu terbuka, hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba seorang wanita muncul dengan wajah pucat menyeringai kepadanya. Nanda berteriak. Ia berjalan mundur dan tiba-tiba kakinya seperti ditarik oleh sesuatu, lalu ia jatuh. Kepalanya membentur lantai. Seketika pandangan menjadi buram dan perlahan-lahan gelap. Nanda terbangun di tempat gelap dan dingin. Ia mencoba meraba-raba di sekitar, namun seperti tidak ada benda apapun di sekitarnya.
Ini jelas bukan kamarnya, pikir Nanda mulai ketakutan. Ia mencoba bangkit dan menyusuri tempat tersebut. Setelah sekian lama, ia berjalan, namun tetap ia tidak bisa menemukan jalan keluar. Tempat gelap dan dingin itu seperti tidak memiliki ujung. Nanda terduduk, kakinya mulai lemas, nafas pun tersengal. Di mana aku? Apa yang terjadi? Apa aku sudah mati? Isaknya. Sementara itu, seorang laki-laki berusia 40 tahunan sedang membuka pintu rumahnya dengan sebuah kunci yang baru saja ia ambil dari kantong celananya. Saat pintu terbuka, lelaki itu langsung berjalan ke arah dapur guna mengambil segelas air putih untuk mengobati rasa hausnya. Rumahnya begitu sepi. Ia berpikir kalau Nanda, anaknya, sudah tertidur pulas. Lalu ia segera menghabiskan segelas air putih tersebut dan berjalan ke arah kamarnya untuk beristirahat. Saat matanya mulai terpejam, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari arah kamar Nanda. Lelaki berusia 40 tahunan itu pun langsung beranjak dari tempat tidurnya. Wajahnya yang letih tampak sangat kesal dengan suara tersebut. Ia berdiri di depan kamar anaknya lalu menguping dari luar pintu. Ternyata benar saja, suara itu berasal dari kamar anaknya. Pintu pun dibanting. Kamar Nanda begitu gelap. Ayahnya berjalan masuk dan tiba-tiba kakinya seperti telah menendang sesuatu. Ia meraba-rabanya, ternyata itu hanyalah sebuah boneka kain milik Nanda. Saat lampu dinyalakan, tampak Nanda masih tertidur nyenyak di kasurnya. Ayahnya menghela nafas panjang lalu mematikan kembali kamar Nanda. Namun saat ia akan berjalan keluar, tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Nanda. Dan Nanda berkata dalam bahasa lain, "Apa? Kamu bicara apa, Nanda?" "Ayah tidak mengerti," jawab lelaki itu seraya menepis tangan Nanda. Namun tangan itu begitu kuat. Perlahan-lahan kuku-kuku Nanda masuk ke dalam kulit ayahnya, darah segar mengalir. "Nanda!" bentak ayahnya seraya langsung melepaskan tangan itu, lalu menyalakan lampu kamar Nanda lagi. Saat lampu dinyalakan, tubuh Nanda langsung lunglai. "Nanda, bangun! Jangan berpura-pura seperti itu, nak. Kamu sudah melukai ayah. Kalau kamu ada masalah di sekolahmu, kamu bisa ceritakan langsung pada ayah," ucap ayahnya seraya memeriksa tangan Nanda. "Kukunya sama sekali tidak panjang. Lalu kenapa bisa luka seperti ini?" batin ayahnya Nanda bertanya-tanya. Sambil menarik nafas panjang, ayahnya lalu berjalan keluar kamar dan tetap membiarkan lampu itu menyala. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali ayahnya sudah memasakkan makanan untuk mereka berdua. Ia berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan anak sematawayang kesayangannya itu. Nanda berjalan keluar kamar. Langkahnya seperti dibuat-buat, wajahnya pucat. "Kamu sakit? Tidak sekolah?" tanya ayahnya seraya menyiapkan sarapan untuk mereka. Nanda tidak menjawab sedikit pun pertanyaan ayahnya. Ia mengambil sendok lalu memakan makanan yang disajikan ayahnya dengan sangat lahap. "Kamu lapar?" "Nanda, maafkan ayah selama ini sudah tidak mempedulikan kamu. Mulai sekarang, ayah berjanji akan selalu ada untukmu. Sekali lagi, maafkan ayah ya," ucap ayahnya tulus. Nanda menatap ayahnya, lalu meletakkan sendok makannya dengan keras. Nanda membentak seraya bangun dari duduknya
dengan menggunakan bahasa lain. "Kamu bicara apa, Nda? Dari semalam bicaramu itu-itu saja. Ayah tidak paham," ujar ayahnya. Nanda melotot ke arah ayahnya. "Iya, ayah tahu. Ayah salah telah menelantarkanmu setelah berpisah dengan ibumu. Dan sekarang ayah menyesal dan ingin memperbaiki semuanya," ucap ayahnya lalu duduk. Nanda mendekati ayahnya. Ia mengusap air mata yang menetes dari pipi ayahnya. "Saya tidak tahu siapa kamu, tapi saya tahu kamu orang baik. Izinkan saya meminjam anak kamu sebentar untuk membantuku menyelesaikan masalahku," ujar Nanda dengan bahasa yang sangat kaku. Lelaki itu semakin tidak mengerti arah pembicaraan anaknya. "Mungkinkah putriku sudah gila?" pikirnya. "Nanda, ayah benar-benar meminta maaf padamu. Tolong jangan seperti ini," ucap ayahnya. "Belinda." "Namaku Belinda," potong Nanda. "Baik, terserah kamu saja, Nak," ujar ayahnya mengalah. Lalu setelah itu Nanda berjalan pergi. Sementara di rumah ayahnya mulai merasa khawatir tentang apa yang terjadi pada anaknya. Seharian itu ayahnya sengaja tidak bekerja, ia masih duduk di serambi rumah untuk menunggu kedatangan Nanda. Menjelang maghrib, sudah 4 orang yang datang dan menyampaikan tentang keanehan Nanda. "Anakmu seperti kemasukan," kata-kata orang tadi terngiang-ngiang di telinga ayahnya Nanda. "Mungkinkah?" batinnya. Dari kejauhan, ia melihat sesosok tubuh berjalan ke arahnya. Setelah dekat, ternyata itu adalah Nanda. Ia berjalan seperti orang linglung. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya ayahnya. Tiba-tiba Nanda terjatuh tidak sadarkan diri. Wajahnya tampak semakin bertambah pucat, tubuhnya pun sangat dingin. Dengan perasaan khawatir dan panik, ayahnya segera berteriak meminta tolong pada tetangga-tetangganya. Beberapa saat kemudian, orang-orang mulai ramai berkumpul, ada yang memeriksa bagian mata Nanda, ada pula yang memeriksa bagian kaki. Mereka mencoba untuk menolong. Tiba-tiba, Nanda tersadar. Matanya yang dulu coklat kehitaman sekarang berubah mengeruh. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Ia bahkan mulai menyerang orang-orang di sana satu persatu. "Pegang tangannya, kakinya jangan sampai dilepas, hati-hati." Akhirnya tubuh Nanda berhasil dipegangi agar tidak menyakiti orang-orang lagi. Lalu dengan usul salah seorang warga, mereka akhirnya membawanya pada seorang tetua kampung, orang paling tua dan dianggap keramat hidup di kampung tersebut. Tapi sekarang beliau sudah meninggal. Usianya sudah 102 tahun kala itu. Konon sewaktu kecil beliau ini adalah salah satu orang yang berhasil selamat dari kejaran Belanda. Beliau dan kedua orang tuanya bersama beberapa warga lainnya hidup secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Beliau juga pernah seharian berada di dalam air dengan hanya bagian hidung dan mulut yang muncul di permukaan air. Itu pun masih harus ditutupi dengan tanggui agar tidak terlihat oleh Belanda yang berpatroli di sekitar sungai. Ayah beliau meninggal sesaat setelah membebaskan beliau kecil dari orang-orang Belanda yang berhasil menangkapnya. Beberapa warga membantu mengangkat tubuh Nanda yang saat itu sangatlah berat. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di rumah orang paling tua di kampung itu. Mereka langsung meletakkan tubuh Nanda ke lantai dengan tangan dan kaki yang masih dipegangi oleh beberapa warga.
Lelaki tua dengan kulit tubuh keriput bertubuh kurus itu memicingkan matanya ke arah Nanda. "Maaf Datuk, anak ini sepertinya kesurupan. Mungkin Datuk bisa membantu," ujar salah seorang warga. Dan di saat si lelaki tua itu hendak menjawab, Nanda melotot ke arahnya dan berkata dalam bahasa yang tidak mereka ketahui, "Iqmal, Iqmal," gumam si lelaki tua itu, mengulang-ulang kalimat akhir Nanda yang ternyata adalah sebuah nama. Si lelaki tua itu berkata-kata dengan bahasa yang juga tidak bisa dimengerti. Orang-orang di sana menatap si lelaki tua lalu serentak bertanya, "Apa yang dia katakan, Datu?" Tanya mereka penasaran saat mendengar si lelaki tua itu juga berbicara dalam bahasa yang mereka tidak mengerti. "Dia mencari Iqmal, almarhum kakek buyutnya Farhan," jawab si lelaki tua tersebut. "Kakek buyutnya Farhan? Saya saja tidak pernah melihat rupanya orang tua itu, Tuk," ujar salah seorang warga lainnya. "Kamu salah waktu. Iqmal sudah meninggal lama sekali. Memangnya kamu ini datang dari mana? Ada urusan apa kamu dengan Iqmal sampai harus melibatkan anak ini?" ujar si lelaki tua itu. "Dia yang membuat aku menjadi seperti ini," jawab Nanda dengan nada meninggi. "Apa dia yang membunuhmu?" tanya si lelaki tua tidak kalah tinggi. Nanda terdiam. Ia mulai terisak. "Aku membunuh diriku sendiri, tapi Iqmal lah yang menyebabkan itu semua," isaknya. "Aku dan orang-orang yang berada di sini, terutama anak itu, tidak tahu menahu apa yang terjadi antara kamu dan Iqmal di kehidupanmu dulu. Lagi pula, Iqmal sudah meninggal, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi kami harap kamu juga bisa pergi dengan tenang ke tempat asalmu," ujar si lelaki tua itu. Nanda mengerang untuk beberapa saat hingga tubuhnya lemas. 2 hari setelahnya, Nanda masih belum sadarkan diri, namun tubuhnya sudah mulai menghangat. Dan ia masih berada di rumah si lelaki tua tersebut. Malam itu, mereka mulai melakukan ritual untuk menjemput Nanda. Ia masih berpegangan tangan dengan gadis Belanda tersebut. Ia tersenyum sambil menarik tangan Nanda. Dari kejauhan, Nanda melihat seberkas cahaya terang. Belinda mempercepat langkahnya. Ia menarik Nanda mendekati sumber cahaya tersebut. "Nanda, terima kasih. Bila ada waktu, kuharap bisa bertemu lagi denganmu," ucap Belinda. Nanda tersenyum, lalu beberapa saat kemudian ia terbangun dan tersadar dari tidur panjangnya. Ia menatap satu persatu orang-orang yang berada di sana mengelilinginya. Ada seraut wajah yang tampak sangat cemas memandangnya. Itu adalah ayahnya. "Ayah," ucap Nanda pelan. "Syukurlah dia mau mengembalikan kamu, sayang. Ayah sangat khawatir sekali," ucap ayahnya seraya meneteskan air mata. Nanda terdiam. Apakah kejadian yang ia alami itu adalah nyata? Pikirnya. Setelah kejadian itu, Nanda langsung dipindahkan ke sekolah lain yang dekat dengan tempat ayahnya bekerja. Dan setahun setelah itu, sekolah lama tersebut pun sudah tidak digunakan lagi. Dan sekarang sudah menjadi sekolah terbengkalai yang angker. Bahkan jalanan umum di belakang sekolah itu sudah ditutup. Dan katanya, kalau masih nekat melewati atau memasuki sekolah itu, akan terlihat penampakan sosok noni Belanda bergaun putih yang melintas menyeberangi jalan atau berada di sekitar sekolah. Sekolah itu juga kadang-kadang digunakan untuk uji nyali. Namun baru setengah malam saja,
orang-orang itu pasti akan lari terbirit-birit. Pagi sekali aku sudah di kantor 5:30. Belum ada satupun karyawan kantor yang datang, kecuali sopir kantor yang memang tinggal di kantor untuk menjaga kantor. Kemarin si bos menyuruhku datang pagi untuk pergi bersamanya, mengajukan gambar rencana sebuah perpustakaan di satu institut seni daerah selatan Jawa Tengah. Sore kemarin, bos mengatakan kepadaku akan berangkat dari kantor jam 6 pagi, agar sampai di tujuan tidak terlalu siang. Setelah kutunggu cukup lama, bos tidak kunjung datang. Sampai ditelepon Pak Sopir, dan ternyata si bos lupa kalau mau keluar kota pagi-pagi denganku. Alhasil, pukul 7 bos baru sampai di kantor Semawis. Kami segera berangkat, diantar Pak Supir dengan membawa berkas gambar dan rencana anggaran yang sudah aku siapkan sore sebelumnya. Perjalanan cukup jauh menurutku, sekitar 4-5 jam dari kota Semarang ke arah selatan Jawa Tengah. Perjalanan cukup lancar. Sekitar pukul 11:30 siang kami sampai di institut seni yang kami tuju. Turun di area parkir institut ini, kujumpai pohon-pohon yang besar dan rindang. Kontur tanah antar jalan dan bangunan naik turun seperti perbukitan. Kuperhatikan sekitar, terasa sangat nyaman seperti kembali ke kotaku sendiri. Entah kenapa, aku selalu suka dan rindu dengan kota ini. Kota yang seakan aku selalu terpaut di dalamnya. Padahal tak satu pun sanak saudara di sini. Kuperhatikan pepohonan besar-besar sekitar. Beberapa penghuni pohon seakan menyapaku ramah. Seakan mereka menganggukkan kepalanya tanda menyapaku. Aku sedikit merasa heran. Tidak seperti biasanya, mereka terlihat bersahabat. Semakin berjalan mendekati bangunan institut, samar-samar dari kejauhan, ku dengar suara gamelan. Tanganku sudah sedikit bergerak tanpa aku sadari. Gerakan gemulai menari. Sontak, segera ku pegang tanganku dan menyimpulkannya di depan. Aku berbicara sendiri dalam benakku. Dengar, itu hanya anak seni yang berlatih gamelan. Tenang, mencoba mengendalikan. Cukup jauh dari parkiran mobil aku berjalan di belakang Pak Bos, yang akhirnya sampai di sebuah bangunan agak tua yang digunakan untuk bangunan kantor administrasi dosen institut seni ini. Masuk ke bangunan, disambut sebuah lorong yang kanan kirinya digunakan untuk ruangan-ruangan dosen. Pak Bos segera disambut dengan satu karyawan administrasi dan segera dipanggilkan pada dosen yang akan melihat gambar dan rencana anggaran. Aku hanya turut menunggu dan melihat ke kanan, ke kiri, sampai kutangkap sekelebat bayangan putih yang berjalan samar di ujung lorong yang agak gelap. Aku masih menganggap hanya pandanganku yang dari luar terkena cahaya matahari dan masih menyesuaikan diri dengan ruangan yang teduh. Sampai aku melihat lagi. Bayangan ini seolah jalan pelan dari ujung lorong menuju ke arahku. Aku yakin ini bukan manusia, karena terlalu samar.
Kuperhatikan dari bawah lantai, tidak terlihat kaki. Hanya sebuah gaun putih berinda yang menyapu lantai. Semakin kulihat ke atas, dia seorang wanita cantik, bule, bergaun putih berindah-indah, berambut gelombang berwarna coklat kemerahan, dengan hiasan, topi kecil, berbunga, dan memakai payung putih. Sama persis dengan noni Belanda pada zaman dahulu. Sangat cantik, putih, dan pucat. Aku hanya terdiam, terpukau melihatnya. Yang sesaat dia menghentikan langkahnya tersenyum tipis padaku. Aku hanya bisa membalasnya dengan anggukan. Yang akhirnya pandanganku terpecahkan oleh suara bos yang mengajakku ke ruangan dosen. Kami disuruh menunggu sebentar di ruang ini. Aku dan si bos masuk, sempat kulihat lagi sosok noni Belanda tadi. Dia seolah melayang ke arah berlawanan dan menjauh. Aku hanya melihat bagian punggung payungnya. Sesaat, dosen yang akan mengkoreksi gambar sudah datang. Segera aku jelaskan semua desain gambar yang sudah aku buat. Setelah gambar di ACC dan beberapa ada yang minta diganti speknya, gantian Pak Bos yang membicarakan masalah anggaran. Iseng-iseng, aku melihat ke arah pintu yang menuju lorong. Dan betapa kagetnya aku. Kudapati noni tadi sudah berdiri di depan pintu seolah menungguku. Dia masih tersenyum tipis kepadaku. Kusembunyikan rasa kagetku agar tidak tampak ekspresi terkejut aneh ketika dilihat Pak Bos. Karena Pak Bos sepertinya akan berbincang agak lama. Aku mencoba berkomunikasi dengan noni Belanda tadi dengan mencuri-curi pandang ke arah pintu. Kutanyai apa maunya, kenapa mundar-mandir di bangunan ini dan kenapa mendekatiku. Adakah yang ingin dikatakan? Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban apapun darinya. Dia hanya menundukkan pandangannya dan terlihat meneteskan air mata. Baiklah, aku tidak akan menanyainya lagi. Mungkin itu membuat dia jadi resah. Sampai pengajuan rencana gambar dan rencana anggaran biaya yang kami ajukan selesai. Noni Belanda ini masih menungguku di depan pintu. Aku keluar dari ruangan bersama bos dan dosen institut tadi. Kukatakan pada noni Belanda aku akan pulang. Apa dia ingin mengantarku sampai depan institut? Tapi noni menggelengkan kepala dan mengangkat tangannya menunjuk ujung lorong terdalam dari bangunan ini. Seolah dia memberikan jawaban dari banyak pertanyaanku tadi. Aku melihat sesosok hitam besar yang tidak begitu jelas di kejauhan lorong. Sepertinya noni tidak bisa kemanapun karena sosok ini. Noni Belanda mengantarku sampai ke pintu bangunan ini saja. Dia terus melihatku dengan tatapan kosong, melihatku yang berjalan menjauh dari tempatnya berdiri. Aku dan Pak Bos menuju masjid untuk sholat duhur. Dalam perjalanan ke masjid, aku masih disambut para kuntilanak yang bergelayutan di pepohonan yang rindang itu. Dari jauh masih terdengar suara latihan gamelan para mahasiswa. Di depan masjid ada sebuah bangunan yang kosong, entah belum jadi atau memang ditinggalkan. Kulihat sesosok mahasiswa menari di dalamnya dengan pakaian khas penari mengikuti alunan gamelan. Mungkin dia penari salah tempat, atau mahasiswa tidak kasat mata. Aku juga tidak tahu, entahlah. Aku segera sholat. Dan ketika keluar masjid, penari tidak kasat mata ini sudah berada di sisi samping masjid. Sepertinya dia ingin mengajakku menari. Oh, tidak.
Aku buru-buru menuju mobil kantor yang sudah ditunggu oleh Pak Bos. Satu lagi, sebuah kisah horor dari akun Twitter Jiku @jikumunya bercerita tentang pengalaman horor bersama hantu Belanda. Sebuah cerita yang akan membuat kalian merinding bersama-sama. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyimak baik-baik cerita horor kali ini. Semoga terhibur dan salam horor. "Kamu bisa lihat dia?" tanya Karman, menunjuk pohon langsat di sampingnya. Sati mengangguk. Badan kecilnya bergegas menghampiri sosok cantik yang tengah bertengger di pohon langsat tersebut. "Dia yang bakal jaga kamu kalau bapak tidak ada. Namanya Waginah." "Kok perutnya berdarah? Kamu sakit ya?" tanya Sati kecil pada sosok yang terus tersenyum padanya. "Iya, dia terluka, tapi tidak apa-apa. Lukanya tidak bisa diobati," kata Karman mengelus kepala Sati. "Kenapa tidak bisa?" tanya Sati bingung. "Karena aku sudah mati," jawab Waginah yang tiba-tiba berada di hadapan Sati, membuat Sati mundur sedikit karena kaget. "Jangan begitu, nah, dia masih kecil," kata Karman kesal melihat tingkah Waginah yang terlampau mengerikan. Sembari berdecak sebal, dia pun kembali ke atas pohon langsat. Mengerucutkan bibirnya membuat Sati tergelitik untuk berteman dengannya. Waginah sendiri, hantu Belanda yang Karman temui sewaktu dia pergi ke hutan mencari rebung. Lalu dilihatnya sosok anak kecil pucat dengan baju berinda sebatas dengkul, menggunakan sepatu balet dan kaos kaki sebatas paha. Wajahnya pucat pasi, rambutnya pirang dan membawa boneka kelinci di tangannya. Karena Karman iba melihat anak itu seorang diri dan ingin ikut, karena hanya Karman yang bisa melihatnya. Dibawanya Waginah dengan syarat tidak mengganggu keluarganya. Begitulah awal mulanya mereka dekat, hingga tanpa disadari saat Karman memiliki anak, Sati, dia juga bisa melihatnya. Awalnya Sati hanya menatapnya, namun tidak pernah menanyakan tentang apa yang dia lihat. Sampai saat dia sudah mulai berbicara, dia menanyakannya juga. Pada saat itulah Elizabeth diberi nama Waginah, supaya dengan begitu lebih mudah untuk Karman memanggilnya. Juga supaya Elizabeth lupa akan masa lalunya yang menyakitkan. Siang hari, saat Karman pergi ke sawah, Waginah mengatakan pada Sati bahwa dia ingin bermain upacara minum teh. Sati yang tidak mengerti pun bingung. Namun saat hendak menolak, Waginah menunjukkan wajahnya yang sangat menyeramkan. Terlihat baret di bawahnya, bibirnya biru, belatung keluar dari mata dan hidungnya membuat Sati ketakutan. Semenjak diperkenalkan pada Sati dan mereka mulai bermain bersama, Waginah selalu melakukan ini berulang-ulang. Sati pernah bilang pada Karman semenjak ada Waginah, Sati menjadi tidak punya teman. Waginah
juga selalu mengikutinya kemana-mana. Dan yang lebih tidak disukai Sati adalah setiap Wagina menginginkan sesuatu, lalu permintaannya itu tidak dituruti, dia selalu saja menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Namun, setiap Sati mengeluhkan sikap Wagina, Karman selalu terlihat gusar. Ditatapnya mata Sati dengan tatapan kesal sembari berkata, "Begitulah caranya menjagamu. Tidak usah berteman dengan anak-anak lain. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Jika terjadi sesuatu padamu, mereka tidak akan peduli." Sewaktu Sati kecil, hal itu hanya membuatnya sedih. Perasaan tidak dipercaya, perasaan ketidaknyamanannya yang diabaikan, juga merasa selalu menjadi pihak yang salah. Namun, saat Sati sudah beranjak dewasa, perasaan itu menjadi gumpalan amarah. Sesuatu di hatinya yang dia timbun terlalu lama kembali meledak-ledak. Puncaknya adalah sewaktu Sati ingin menikah. Waktu itu usianya 18 tahun, mungkin untuk ukuran kita sekarang, usia itu terlampau muda. Namun untuk orang kebanyakan di tahun itu, usia Sati sudah sangat umum untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan baru bersama pasangannya. Wanita itu berani ditata. "Aku tidak mau Wagina ikut masuk ke rumah ini." Sati menatap sedih calon suaminya. Bukannya tidak pernah untuk menjauhkan Wagina dari hidupnya, namun dia terikat pada Sati entah bagaimana awalnya. Bapaknya pun hanya berkata, "Kamu itu inang, sedangkan Wagina tidak akan bisa hidup tanpa inangnya." Itulah kata-kata Karman yang selalu membuat Sati mengerutkan keningnya karena kesal. Kesal sampai tidak bisa berpikir. Namun, di tengah pemikirannya muncul satu nama yang diyakini bisa menolongnya. Sore itu, Sati bersama suaminya menemui orang pintar di kampung sebelah. Namanya Doho, orang yang dikucilkan. Namun sampai sekarang jika terjadi sesuatu orang pasti akan menemuinya. Sati datang di sebuah rumah panggung. Mengetuknya pelan, lalu terlihatlah seseorang dengan baju serba hitam dan udeng di kepalanya. Dia mempersilahkan Sati dan suaminya untuk masuk. "Kamu bawa batur?" tanya Doho tersenyum pada sosok di sebelah Sati. Sedang suami Sati terlihat gusar. "Pokoknya saya mau itu bocah tidak ngikut saya, Mbah," kata Heri keras hingga urat di lehernya terlihat jelas. Santai saja, tidak usah pakai otot. Kamu pikir si Batur suka padamu? Tidak, jangan terlalu percaya diri. Ayo, jelaskan pokok masalahnya, jawab Doho sembari tertawa membuat suami Sati semakin kesal. "Jadi, kata bapak saya dan Batur terikat. Saya ingin lepas dari dia," kata Sati pelan. "Betapa tidak," raut wajah Wagina sudah tidak enak dilihat. "Bagaimana kalau saya bilang tidak bisa?" tanya Doho. "Pasti bapakmu tidak menjelaskan kenapa kalian berdua tidak terikat," kata Doho mulai serius. "Benar, Mbah," jawab Sati. "Bapakmu hutang nyawa. Itu sebabnya dibanding membelamu, dia lebih suka membela Baturmu. Lebih jauhnya tanyakan bapakmu. Jika sudah, baru datang ke sini lagi jika masih buntu." Sati mengangguk paham. Setelahnya pergi dari rumah Doho. Dalam perjalanan Wagina memandang wajah Sati lalu bertanya, "Apa sebegitunya kamu membenciku?" tanya Wagina. "Kenapa masih tanya?" jawab Sati kesal. "Membuangku
hanya akan membuatmu repot, jawabnya. Sebelum akhirnya menghilang. Sedang Doho mengamati dari kejauhan sembari tersenyum. Betapa kisah Sati dan Waginah begitu mencuri perhatiannya. Sati berjalan gusar, menemui bapaknya yang tengah mengaduk kopi. "Bapak, hutang nyawa sama si Waginah. Terus, kenapa Waginah ikut aku? Bukannya bapak yang punya hutang nyawa?" tanya Sati menggebu-gebu. Sedang pertanyaan Sati berhasil membuat Karman menghentikan aktivitasnya. "Tahu dari mana kamu?" "Doho." "Lancang," umpat Karman kesal. "Harus lancang dulu, biar bapak mau bicara. Aku inginnya jelas, tidak abu-abu." "Suruh calonmu keluar, baru bapak mau menjelaskan," kata Karman culas. Sati menyetujuinya. Disuruhnya keluar calonnya dari dapur. Walaupun kesal, akhirnya dia keluar menyisakan Karman dan Sati. "Bapak hampir jatuh ke jurang saat mencari rebung. Waginah yang menolong dengan syarat dia mau ikut. Kamu tahu kan, orang akan sangat ketakutan jika dihadapkan dengan kematian. Bapak tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sedang kenapa dia menempel padamu karena dia menyukaimu. Kelahiranmu sungsang. Itulah sebabnya ibumu meninggal. Dia yang mengasuhmu sedari bayi saat bapak harus pergi mengurus kebun. Secara tidak langsung, kalian terikat." Sati mendengarkannya dengan seksama. Namun, seperti anak pada usianya, dia akan kesal jika keinginannya tidak dipenuhi. Merajuk atau marah adalah hal lumrah untuk anak seusianya. Dia tidak berkembang karena dia sudah mati. Karena itulah bagimu dia menyebalkan. Tapi manusia dan makhluk sepertinya tidak akan bisa hidup berdampingan, Pak, sela Sati. "Ya, kamu mengatakannya karena tidak berada di posisi bapak. Jika menurutmu hal itu tidak baik, carilah cara sesukamu. Apa yang sudah bapak awali, bapak juga tidak tahu cara mengakhirinya." Sati mengernyitkan dahinya. "Dasar Doho. Jadi inilah yang dia bilang jalan buntu. Pada akhirnya aku akan kembali lagi ke tempatnya." Sati bangkit dari tempat duduknya. Ditinggalkannya Karman yang kembali sibuk mengaduk kopinya dalam hening. Malam kian hening. Saat Sati mulai terpejam. Namun di separuh sadarnya Waginah membaringkan badan di sebelah Sati sembari menatapnya sendu. Ditatapnya Sati hingga terbangun lalu sedikit tersentak. Melihat Waginah yang menatapnya tidak berkedip. "Aku bisa menjagamu lebih baik dari Heri. Asal kamu tahu saja, Heri memiliki niat buruk terhadapmu," kata Waginah datar. "Itu sebabnya aku membencimu. Kamu terlalu membatasi kemauanku. Seakan semua orang memiliki niat buruk terhadapku," jawab Sati tajam. "Dasar pribumi, kamu sudah dewasa, namun masih merajuk seperti bocah. Harusnya tanpa aku beritahu, kamu sudah mengerti betul ada yang tidak beres dengan Heri calonmu," kata Waginah bangkit dari kasur. "Andai kamu tidak terlalu membatasiku, pasti kita masih bisa bersama," kata Sati pedas. Pagi-pagi sekali, Sati kembali menemui Doho tanpa Heri. Karena kebetulan hari ini Heri harus mengantar ternak ke pasar untuk dijual. Tok tok tok. Tidak lama kemudian, Doho membukakan pintu sembari tersenyum. Bukan ke arah Sati, namun ke arah Waginah. "Masuk," suruh Doho pada keduanya. "Langsung saja, aku mau cara supaya dia tidak lagi mengikutiku," kata Sati gusar. Kenapa terburu-buru sekali?" tanya Doho. "Cepatlah Pak D,
Saya tidak mau berlama-lama, imbuh Sati. Sudah lama kamu tidak panggil aku Pak Desat. Biasanya juga mengasingkanku dengan kata Mbah, jawab Ndoho tersenyum kecut. Kali ini saya mohon, kata Sati memelas. Waktu aku memohon ke bapakmu untuk membantuku sedikit, beliau pun tidak mau. Itu karena bule meninggal karena Pak D. Aku juga baru tahu tatanan keluarga saat bapak cerita semalam. Bule meninggal karena Pak D nyelamatin bayi perjanjian yang nyatanya tetap diambil angklek-angklek. Ya nyatanya Pak D-mu tidak bisa menjaga bulekmu, Wati. Saya tidak mau berakhir kayak Pak D, kata Sati menunggu reaksi dari Ndoho. Biar ku beritahu sedikit, Waginah, bentengmu yang paling kuat. Jika nanti dia pergi, pasti akan susah untukmu. Dia menjagamu karena dia tidak pernah dijaga orang tuanya. Tapi jika itu tidak membuatmu tergugah, kembalikan dia ke tempat asalnya, tempat di mana bapakmu menemukannya. Ambil kain rendah yang disembunyikan bapakmu. Kembali kuburkan kain itu di mana bapakmu menggalinya, kata Ndoho pelan. Pak D tidak tahu di mana persisnya, cuma bapakmu yang tahu. Sati mengangguk paham. Bapak mungkin masih marah karena kehilangan Bule Wati, tapi aku sudah ikhlas. Pak D bisa datang ke rumah jika Pak D mau. Lambat laun, Bapak pasti bisa memaafkan. Ndoho mengangguk sembari tersenyum sendu, membiarkan Sati keluar dari rumahnya. Sesampainya di rumah, Sati langsung menuju lemari mencari kain rendah yang dibicarakan Pak D-nya. Dibongkarnya seisi lemari bapaknya. Kotak-kotak kecil, laci-laci tidak luput dari pencariannya. Sampai sesuatu terlihat dari balik bantal. Ketemu, kata Sati, mengamati kain rendah yang buluk terkena tanah, seperti potongan baju yang sudah usang. Mau kamu bawa kemana aku? Tanya Waginah kesal. Kembali ke asalmu, jawab Sati dingin. Kamu akan menyesal, kata Waginah. Kamu yang akan menyesal karena membatasi apa yang aku mau. Setelahnya, Sati menuju dapur. Dicarinya Karman yang tengah berdiam diri memangku Waginah. Bapak mau ngabisin waktu sama Waginah sebelum Waginah kamu antar pulang, kata Karman sembari menyisir rambut Waginah. Terserah, jawab Sati kesal. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya ada keraguan untuk mengantar Waginah pulang. Terlebih saat Karman menyisir rambut Waginah dengan sayang. Namun untuk mempertahankan Waginah juga menyulitkannya untuk bersama Heri calonnya. Keesokan harinya Karman menemui Sati. Ini kuburkan, kata Karman, menyerahkan satu kotak kayu jati pada Sati. Apa ini? Tanya Sati. Ini kotak jati untuk menaruh kain rendah yang kamu bawa. Tempatnya ada di lereng gunung, di dekat jurang dekat pohon-pohon bambu. Apa yang terjadi padaku saat Waginah tidak lagi bersamaku? Tanya Sati memastikan. Sesuatu yang Waginah bentengi darimu. Hanya itu yang Waginah kasih tahu. Kamu terlahir berbeda. Jadi setelah kamu antar Waginah, biasakan dirimu dengan itu. Nantinya Waginah yang akan mengantarmu ke tempatnya, kata Karman sedih. Aku akan terbiasa, kata Sati lantang. Baguslah, kata Karman sedih. Ayo, ajak Sati pada Waginah yang bangkit dari pangkuan Karman. Waginah memandang Karman sesaat sebelum akhirnya mengikuti Sati. Waginah jalan terlebih dahulu. Dari jalan yang lenggang mereka melewati jalan setapak. Dari jalan setapak mereka melewati pohon-pohon besar. Dari
pohon-pohon besar mereka mulai melewati rumput yang setinggi dada, membuat Sati sedikit takut. Seringkali Sati mengeluarkan pisau untuk memberi tanda pada setiap pohon supaya dia tidak tersesat saat pulang nanti. "Kenapa dulu Bapak bisa sampai ke sini?" tanya Sati kepada Waginah memecah hening. "Untuk memberi ibumu makan. Bapakmu sangat miskin hingga tidak bisa beli lauk." "Kenapa kita bisa terikat?" tanya Sati lagi. "Karena aku menyukaimu. Kamu kecil dan rapuh, juga bodoh. Banyak anak membuatmu jatuh, namun kamu masih ingin berteman dengan mereka, lalu memarahiku karena aku menjagamu," jawab Waginah datar. "Begitukah aku di matamu saat aku kecil?" tanya Sati. "Iya, hampir mirip denganku. Kamu mempercayai seseorang dengan mudah, sama sepertiku. Bodoh sama sepertiku. Menjagamu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang tuaku," kata Waginah. "Apa kamu mencoba membuatku iba?" tanya Sati menyelidik. "Tentu tidak. Aku menceritakan bagaimana kita terikat seperti yang kamu tanyakan," jawab Waginah kesal. Tidak lama, mereka berada di tanah yang lapang, namun dekat dengan jurang. Tanah itu lapang dengan pinggiran jurang banyak ditumbuhi pohon bambu. Sedangkan di tengah-tengahnya terdapat satu pohon dengan boneka ditancapkan di salah satu rantingnya. Di bawahnya terdapat batu. Waktu Sati sampai di tempat itu, langit sudah mulai kemerahan, menandakan jika hari akan gelap. Tanpa menunggu lama, Sati mengeluarkan pisau dari dalam tasnya mulai menggali tanah di bawah batu itu. Sedang Waginah hanya melihatnya dari atas batu. Lambat laun, mulai terlihat kain berinda yang mirip dengan kain yang Sati bawa. Dikeluarkannya kotak kayu yang dia taruh di dalam tas. Setelahnya mengeluarkan kain yang di bawahnya terdapat belati dengan gagang berwarna perak, bertuliskan "Wordless", namun tidak ada kerangka ataupun mayat dari Waginah sendiri. Melihat belati yang dipegang Sati, lambat laun Waginah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Matanya merah, menatap marah pada belati itu. Bajunya koyak dengan darah yang terus mengalir dari bajunya. Darah juga keluar dari mulutnya, membuat Sati terperangah melihat perubahan yang terjadi pada Waginah. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu?" tanya Sati penasaran. Mendengar hal itu, ditariknya kepala Sati hingga hidung Waginah menempel pada hidungnya. Sedang mata mereka beradu tatap. Gelap. Itulah yang pertama kali Sati rasakan sampai suatu bayangan menariknya langsung. Pemerkosaan. Sati melihat gadis kecil dengan baju berinda yang tengah membawa boneka ditarik paksa oleh seorang berseragam lengkap. Di bawahnya, anak kecil itu pada sebuah hutan. Sati menutup matanya saat satu persatu orang yang berseragam itu mulai melecehkan Waginah. Tidak sampai di situ, Waginah yang malang. Badannya dilempar ke jurang, sedangkan bajunya dikubur di bawah batu besar. Sedang bonekanya ditancapkan di ranting kayu. "Apa kamu tahu rasanya mati tanpa bisa melawan? Aku membiarkan badanku dilecehkan. Aku membiarkan mereka mengoyak bajuku. Aku membiarkan mereka membuang ragaku. Aku merasa dilukai, tidak berharga, dan dibiarkan mati sia-sia tanpa seseorang yang menjagaku. Setelahnya, rasanya sepi, tidak punya teman. Namun, semuanya berubah saat Bapak membawaku pulang. Sebelum ada kamu, dia menjagaku,
mengajakku bicara. Aku mati, tapi rasanya hidup. Rasanya hangat. Dia selalu bercerita tentang masalahnya padaku, mengeluh, kadang menertawakan hidup. Aku menyukainya. Begitupun saat kamu lahir, kamu begitu kecil dan menggemaskan. Menyenangkan melihat binar di mata Bapak saat melihatmu pertama kali. Namun, setelahnya sedih karena harus kehilangan ibumu. Saat melihatmu, terngiang wajah ibumu. Begitulah dia sering meninggalkanmu. Dari situlah aku menjagamu. Seakan keajaiban bagiku saat kamu bisa melihatku. Tapi rasanya kamu terlalu cepat besar, sedang aku selalu menganggapmu bayi kecil yang mesti aku lindungi. Kamu terlahir istimewa, Sati. Mulai saat ini, aku ingin beristirahat dengan tenang. Setelahnya, kamu mesti berjalan di kakimu sendiri, tanpa aku bisa menuntunmu. Terima kasih atas cinta dan kehangatan yang kalian beri. Dengan menjagamu, menghilangkan dendam yang menggumpal di dadaku. Kini, aku bisa pulang. Tangis Sati pecah saat lambat laun tangan Waginah mulai pudar hingga menghilang. Sembari masih terisak, diangkatnya sisa baju yang masih di tanah. Mengibasnya pelan, lalu memasukkan baju ke dalam peti. Setelah menguburkannya, diambilnya kapur yang dia bawa untuk penanda jalan. Dituliskannya nama di batu tersebut, Waginah. Setelahnya, dengan masih terisak, Sati memanjatkan doa. Selamat jalan teman kecilku, kini kamu tidak sakit, juga bahagia di atas sana, ucap Sati beranjak dari batu tersebut menembus pekatnya hutan. Namun, baru saja Sati bangun, sesuatu yang aneh langsung dia alami. Dia sendirian sebelum Waginah pergi. Namun, saat Waginah pergi, hutan tampak begitu ramai. Degup jantungnya terasa bising di heningnya malam. Ditundukkan kepalanya yang tidak henti melihat sesuatu yang semestinya tidak dia lihat, sembari menenangkan badannya yang tengah gemetaran. Jadi, ini yang coba dia lindungi dariku. Makhluk-makhluk yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, pekik Sati dalam hati. Jika hanya satu dan siang hari, mungkin akan sangat mudah untuk mengabaikan hal tersebut. Masalahnya, ini di tengah hutan. Dia terasing di tempat makhluk-makhluk tersebut tinggal. Diambilnya senter, mencoba untuk sebiasa mungkin seakan Sati tidak bisa melihatnya. Dicarinya tanda yang sudah dia buat di kayu. Coba dihiraukannya suara makhluk berkaki empat dengan kepala manusia yang tengah bergelantungan mengikutinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalimat itu terus mengalir seiring semakin beraninya makhluk mendekatinya. Sampai sesuatu berbungkus kain putih tersorot lampu senter hingga membuat Sati kaget hingga terduduk. Lihat, siapa yang ketakutan? Batur penjaganya baru saja hilang, kata makhluk yang entah apa. Mengingat Sati sibuk menyembunyikan wajahnya dengan menelungkupkan diri. Hahaha, keponakan Doho, kata suara itu semakin dekat dengan telinga Sati. Nafas Sati mulai memburu. Sati menutup telinganya. Namun saat matanya terpejam, dia masih dapat melihat ruang gelap dengan sosok tulang dengan mata merah menyala serta lidah yang menjulur. Kamu ditinggal Batur penjagamu, sedang aku ditinggal tuanku. Kita bisa saling melengkapi, katanya lirih. Sati membelalakkan matanya.
Dilihatnya sepasang mata merah beradu tatap dengannya. Namun, sebelum itu Sati berpikir ini bukan hal baru. Bahkan, berulang kali Sati melihat wajah Waginah yang rusak. Belum lagi badannya yang tiba-tiba mengeluarkan belatung. "Aku tidak akan punya batur lagi dan tidak akan pernah," kata Sati lantang. Dilanjutkannya jalan yang masih sangat jauh dari rumah. Terseok-seok, namun setidaknya dia tidak berhenti. Dia sudah sejauh ini. Sati tidak ingin terikat apapun lalu berakhir dengan nasib buruk. Berulang kali, sorot lampu senter menangkap sosok mengerikan. Kadang ada yang berjalan di sisinya. Ada yang terang-terangan menunjukkan sosoknya di tengah jalan. Seringkali Sati berhenti, kadang berteriak, kadang sampai terjatuh. Namun, jika Waginah saja dia tolak, apalagi sosok-sosok yang dia tidak ketahui asal-usulnya. Kegigihannya membawanya ke desa. Namun, tidak berhenti di situ. Semua makhluk ada dimanapun, tidak hanya di hutan. Saat Sati berada di tengah desa pun makhluk-makhluk seakan berada dimanapun, tidak terkecuali di rumahnya. Sati meneteskan air matanya, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Bule Wati?" tanya Sati sendu, lebih untuk meyakinkan apa yang baru saja dia lihat. Sosok itu menatapnya. Sama-sama tidak percaya jika Sati dapat melihatnya. Sosok itu ringkih, penuh darah, juga penuh dengan pecahan beling. Namun, Sati masih bisa mengenalinya. Sungguh masih bisa. "Kenapa?" tanya Sati parau. "Ada sesuatu yang menahanku. Aku tidak bisa pergi," katanya sembari menangis, namun tangisnya berupa darah. "Apa itu?" "Melihat Pak Demu terbuang." "Bule tidak tenang ya?" tanya Sati gemetaran. "Bagaimana bule bisa tenang?" jawab Wati lirih. "Kenapa tidak menemui Pak D? Kenapa malah di sini?" tanya Sati bingung. "Karena aku ditanam di sini." "Siapa yang nanam?" tanya Sati. "Bapak kamu." "Kenapa?" "Karena bapak kamu mau Doho selalu merasa bersalah, terbuang dan tersisihkan. Saat dia tahu aku mati dan tidak bisa pulang, dia menanamku di sini, berkeliaran dan tidak berguna," kata Wati tajam. Sati terisak. Tidak tahu betapa bapaknya bisa sekejam itu. "Biar Sati bantu, bule ditanam di mana?" tanya Sati, tidak tahu mesti membantu apa. "Di bawah belakang rumah, dekat pohon kenanga." Mendengarnya, Sati ke belakang rumah. Badannya masih penuh tanah, juga masih berkeringat karena baru saja sampai di rumah. Ditujunya belakang rumah. Didekatinya pohon kenanga. "Ketemu," pekik Sati. Saat melihat batu yang terdapat ukiran Jawa, sudah pasti di dalam sana Karman menanam Wati. Namun, baru saja Sati ingin menggali, sesuatu dari balik pohon kenanga memelototinya. Sungguh, sosoknya sangat mengerikan. Sosoknya adalah tentara Belanda tanpa kepala. Sedang kepalanya dia genggam. Kepala itulah yang memelototi Sati. Dan saat Sati mulai gemetaran, sosok itu membuka mulutnya. Dari sana keluar belatung serta kelabang. Sati berteriak kalut. "Bukan hanya aku yang ditanam di sini, bapakmu. Bapakmu menanam semua yang dia temui." "Tidak, tidak," jawab Sati yang semakin ketakutan karena makhluk yang mengepungnya semakin banyak. "Sini, ikut bapak," kata Karman.
Tiba-tiba sembari menarik anaknya yang masih saja memberontak, Sati tidak bisa lagi membedakan mana yang manusia, mana yang makhluk halus. Pikirannya terlampau kacau untuk mencerna segala yang terjadi padanya hari ini. "Lepaskan, lepaskan!" teriak Sati. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat mulus di pipinya. "Lancang kamu, sudah kamu lepas si Wagina? Mau kamu lepas juga semua yang sudah Bapak dapat dengan susah payah?" "Hah?" tanya Karman murka. "Bapak kejam, bule tidak tenang gara-gara Bapak. Aku susah payah pulangin Wagina, tapi pas aku pulang, aku malah disambut sama bule Wati. Pak, yang namanya bersekutu sama setan itu tidak akan bikin tenang," kata Sati parau. Tangisnya tidak berhenti melihat bapaknya bisa semengerikan seperti ini. "Bapak cuma tidak rela kehilangan bulekmu. Bapak tidak suka Doho bisa lega begitu saja. Kalau kamu mau tahu, Bapak yang ngerahkan warga supaya Doho diasingkan. Wati itu adik Bapak satu-satunya. Bapak tidak ikhlas," kata Karman tidak kalah kalut. "Tapi bule tidak tenang. Kasihan, Pak. Kamu tidak kasihan sama Bapak. Kamu sibuk ngasihanin orang lain. Kamu tidak kasihan sama bapakmu sendiri. Kamu itu anak Bapak satu-satunya, Sat. Harusnya kamu bikin Bapak tenang. Ini sebabnya, kalau Wagina kamu biarkan pergi, sesuatu yang dia tutup dari pandanganmu harus kamu terima. Dan itu ngerusak tatanan," imbuh Karman masih dengan rasa yang kesal. "Mungkin ini cara Tuhan biar Sati menghentikan Bapak. Jangan sampai, Pak, kalau Sati mati duluan, Bapak tahan Sati dengan cara Bapak tahan bule Wati," kata Sati menatap Karman tajam. "Aku tidak peduli sama yang lain, tapi tolong biarkan bule pulang. Biarkan bule menemui Pak D supaya urusannya di dunia tuntas. Sisanya biar jadi tanggung jawab Bapak," imbuh Sati pedas. "Habis Wagina, Sati, habis itu siapa?" tanya Karman mengalah. "Tidak lagi aku meminta biar jadi dosanya Bapak," kata Sati lelah. Setelahnya Karman pergi ke belakang, menggali sesuatu di dekat pohon kenanga, diikuti Sati. Dikeluarkannya beberapa helai rambut dan potongan kuku yang dibungkus kain putih dari gundukan tanah. Setelahnya Sati melihat sosok Wati lambat laun berubah. Beling tidak lagi terlihat di sekujur tubuhnya. Tidak ada luka dan tidak ada darah. Nampak sangat cantik seperti sebelum Wati meninggal. Jadi yang ditunjukkan pada Sati adalah sebuah amarah. Hal itulah yang membuat Wati, juga Wagina, menjadi sosok yang mengerikan. Toh, setelah bebas mereka seperti manusia pada umumnya walau terlihat lebih pucat. "Yang tenang bule," kata Sati tulus. Sedang Wati hanya menjawab dengan senyum tipis sebelum akhirnya menghilang. Sinar matahari masuk dari celah jendela, membuatnya terbangun karena silau. Sati beranjak dari kasur sembari memegangi kepalanya yang terasa pusing karena kurang tidur. Menuju dapur. Saat hendak menuang air, suara ketukan pintu membuatnya menghentikan aktivitasnya. "Mas Heri," sapa Sati saat mengetahui jika di ambang pintu ternyata calon suaminya. "Dek, bagaimana keadaanmu?" tanya Heri. "Mas, siapa anak kecil di belakangmu?" tanya Sati terpaku. Dilihatnya dua anak kecil yang tengah tersenyum ke arahnya. Badannya pucat, kepalanya botak. "Mas, kamu memelihara tuyul?" imbuh Sati tidak percaya. Mendengar pernyataan Sati, Heri sedikit kaget. Namun setelahnya mencoba memegang tangan Sati untuk menenangkannya. "Sat,
Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lepaskan. Oh, jadi ini yang dimaksud Waginah. Pantas, kamu terburu-buru sekali ingin menikah denganku. Untuk apa? Untuk ngurusin tuyulmu. Kamu tahu benar kan, Mas? Kalau kamu memelihara tuyul, aku yang akan ngelonin. Aku yang bakal nyusuin. Aku juga yang mesti ngurusin mereka. Astaga, aku ini dikutuk atau bagaimana? Semua bersekutu dengan makhluk halus. Tidak kamu, tidak Pak D, tidak Bapak. Sekarang kamu pulang. Aku tidak mau lihat kamu lagi, kata Sati murka. Sedang Heri enggan pergi mencoba terus membujuk Sati. Namun Sati enggan. Kamu takut kalau ada Waginah aku tidak akan bisa mengurus dua tuyulmu itu kan? Itu sebabnya kamu tidak suka sama Waginah. Astaga, aku sudah membuang sosok yang jagain aku demi dua tuyul yang bakal nyusahin aku. Pergi, kamu berdua juga pergi, jangan balik lagi, tunjuk Sati pada dua sosok butak yang bersembunyi di balik punggung Heri. Dari balik pintu Karman tersenyum tipis. Tidak perlu diberitahu pun, Sati akhirnya memutuskan untuk tidak bersama Heri. 2 tahun kemudian, Sati menaburkan bunga pada makam sahabatnya. Dipanjatkan doa dengan Dimas di sebelahnya. Karena kepergian sahabatnya, Sati dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Dengan begitu pula, Sati tahu jika Heri bukan pasangan yang tepat. Dengan itu juga, Sati bertemu dengan lelaki yang baik hatinya, juga tidak berkaitan dengan makhluk halus. Namanya Dimas, pemuda yang sempat mengantar bayi perjanjian, juga menolong satu temannya. Dialah yang akhirnya akan menikah dengan Sati bulan depan. Tidak bersekutu dengan setan adalah pilihannya sejak awal dan akan terus begitu. Tidak ada penyesalan melepas Waginah, karena dengan begitu Waginah bisa tenang, begitupun dirinya. Waginah akan terus menjadi bagian darinya dengan segala kejadian yang menimpanya. Dek, ayo pulang, ajak Dimas melihat hari sudah sore. Sati mengangguk. Setelahnya pulang. Dari kejauhan, sosok cantik berwajah Belanda memandangnya sembari tersenyum. Dia sudah besar semesta, dia Sati kecilku, sudah dewasa, katanya lirih.